Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى في آية أخرى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد من الشيطان من 1000 عابد. وقال عليه الصلاة والسلام: Man sanaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu tariqan ilal jannah. Wa qala alaihi salatu wassalam: man alifal masjid alifahullah. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna bi nuril faham waftah alaina bi ma'rifatil ilm wasahil akhlaqna bil ilmi wanshur alaina min fadaili rahmatik. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Dialah Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga pagi-pagi yang mulia ini Allah Ta'ala pilih kita datang ke rumahnya, kita duduk di dalam majlisnya. Ini adalah semata-mata karena taufik dan hidayah daripada Allah. Maka sudah sepantasnya dan sewajarnya kita bersyukur kepada Allah dengan kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, pengurus Masjid Nurul Muhsinin, hadirin wal hadirat jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pagi ini Bapak dan Ibu, kita akan membahas tentang kitab Lubabul Hadis. Kitab Lubabul Hadis ini adalah karangan Syekh Al-Hafidh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar Asyuti. Gelarnya Al-Hafidh. Kalau di belakang Al-Hafidh itu hafal Quran Bapak dan Ibu. Kalau di depannya Al-Hafidh, maknanya dia sudah menghafal 200.000 hadis matan dan sanadnya. Kalau di belakang Al-Hafiznya itu hafal Quran Pak. Tetapi kalau gelarnya di Al-Hafiz Al-Allamah, itu panjang lagi itu. Kalau dia dengan Al-Hafiz itu sudah menghafal 200.000 hadis di dalam otaknya, matan dan sanadnya. Di dalam kepalanya 200.000. Kalau Al-Allamah lagi alim, betul menguasai bidang ilmu, bukan satu saja. Kadang-kadang kita ni baru belanja 1-2 lembar kitab dah sok gaya, dah pandai pula membinakan orang, dah pandai pula mengatakan orang sesat, dah ada dalil.
Ini namanya salah, gagal paham. Syekh Abdul Rahman Jalaluddin As-Suyuti itu sudah menghafal 200.000 hadis. Dia bermadzhab Syafi'i. Walaupun dia sudah bisa menciptakan satu mazhab, sandaran bagi orang untuk beramal, tetapi dia tetap bermadzhab Syafi'i. Dilahirkan di negeri Kairo, Mesir. Maka Mesir ni bapak dan ibu, kalau datang ke sana dua dapat tuh. Kalau betul-betul dia belajar agama, maka jadilah para ulama. Kalau tidak belajar agama, takut-takut kita. Sifat-sifat Fir'aun ada di dalam dirinya. Karena di Mesir pun Fir'aun di situ pula ditempatkan. Kalau betul-betul dia belajar agama, maka sifat-sifat para nabi ada di sana. Para ulama banyak ketika dia pulang ke negeri kita, betul-betul mencerahkan umat, mengajak umat menjadi taat. Kalau tidak cuma jalan-jalan, leha-leha, poya-poya, hura-hura, takut-takut itu. Sifat-sifat Fir'aun wujud dalam dirinya. Bukan mengajak orang menjadi taat, malah mengajak orang kepada maksiat kepada Allah. Innalillah. Maka Syekh Abdul Rahman Jalaluddin As-Suyuti ini bapak dan ibu, dia sudah mengarang kitab ini 40 bab. Kalau 40 bab, kalau satu bab hadis itu 10 pak, 40 bulan, setahun juga. Itu kalau kita istiqomah itu 40 bulan. 40 bulan lebih dekat 3 tahun juga kita khatamkan. Jadi satu bab tu dia karang ada 10 hadis Nabi SAW. Kalau kita ceritakan panjang juga ini. Diceritakan dari 40 bab ni tentang ilmu dan ulama. Maka pagi ini kita cerita bab pertama saja. Dia ada 40 bab. Apabila ni 40 bab ni diamalkan oleh umat Islam, maka ada kekuatan untuk kita beramal karena tahu dalil-dalilnya. Bab pertama saja tentang pentingnya ilmu dan ulama. Kenapa? Karena para ulama lah yang mengerti ilmu agama. Para ulama dapat ilmu dari para nabi. Nabi dapat ilmu daripada Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam dapat ilmu daripada Allah. Hari ini kita bisa mampu beribadah karena warisan daripada para alim ulama. Maka dalam bab ini kenapa diutamakan pertama kali tentang ilmu dan ulama? Karena hari ini bapak dan ibu masyarakat kita malas untuk belajar ilmu hari ini. Kadang-kadang tidak mau memuliakan para ulama. Kadang-kadang maaf, hari ini tanda-tanda termasuk tanda-tanda datangnya hari kiamat itu hari ini ulama diabaikan hari. Datang para calon presiden, berapa banyak sampai Jalan Sudirman antri pak. Tapi kalau datang ulama ngasih kajian di sini sangat sedikit, pak. Calon presiden itu udah antri di Jalan Sudirman, padahal masih calon. Para ulama ini adalah yang mengarahkan kita, yang menjelaskan kepada kita tentang firman Allah dan hadis Nabi, bahkan mengarahkan kita untuk masuk surganya Allah Ta'ala. Kadang-kadang tidak dimuliakan pak. Padahal dialah yang menerus, yang mengarahkan kita, yang mengajarkan kita kenal dengan Allah Ta'ala, kenal dengan sunnahnya Nabi SAW. Bahkan para ulama lah yang menjelaskan kepada kita bagaimana kita mau beribadah yang secara sunnah, secara tuntunan daripada Nabi SAW. Maka dalam bab ini kita hadis pertama kita akan bahas tentang keutamaannya ilmu dan ulama. Qala musannifur rahimallahu wa nafa'ana wa iyyahum bi'ulumihi fid dharain amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Telah berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini namanya Abdullah bin Mas'ud. Disingkat Ibni. Ibni itu anak laki-laki Mas'ud. Bapaknya Mas'ud, anaknya namanya Abdullah. Ibni Mas'ud
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud? Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, berduduknya engkau satu saat, fi majlisil ilmi, duduk kita satu saat, bisa 1 jam, bisa setengah jam, duduknya kita satu saat di majlis ilmu, dalam majlis ilmu. Ni majlis ilmu ni Bu, Pak. La tamassu qalaman, ndak bawa tulis, tidak bawa alat tulis. Wala taktubu harfan, ndak juga mencatat. Duduk sebentar di majlis, ndak bawa pena, ndak bawa buku. Inilah kelebihan umat akhir zaman. Kalau zaman dahulu Bapak dan Ibu, Imam Syafi'i itu dia duduk majelis ulama tu dia baca catatan, Pak. Waktu itu buku enggak ada, Pak. Di mana dia catat? Di kulit-kulit. Kadang-kadang di tulang. Karena waktu itu zaman itu belum ada buku. Kalaupun ada buku mungkin mahal. Dia duduk di majelis para dia catat. Ini kelebihan umat akhir zaman ni, enggak pakai catat lagi deh. Enggak bawa buku, enggak bawa pena. Khairul laka min itki alfi rakaatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik daripada engkau daripada memerdekakan 1000 budak. Berapa, Bu? 1000 budak. Duduk kita di majlis, enggak bawa pena kita dah, enggak bawa buku. Itu lebih baik bagi kita daripada memerdekakan 1000 budak. Wa nadhruka ilal wajil alim, memandangmu kepada orang alim. Maka dalam majelis ilmu ni jangan tundukkan pandangan, Pak. Kalau dalam pengajian, kalau tundukkan pandangan, insya-Allah takkan tu. Kalau kita tundukkan pandangan, tak dapat manfaat, Bapak dan Ibu. Melihatmu kepada wajahnya orang alim, khairul laka min alfi farasin, lebih baik dari kamu bersedekah 1000 kuda. Kuda berapa harganya nih, Pak? Satu kuda berapa harganya? Berapa, Bu? Taruhlah 30 juta kali 1000. Berapa harganya, Pak? 30 juta kali 1000, 3 miliar. Memandangmu kepada wajah orang alim lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda yang engkau gunakan di jalan Allah. Ada tentara mau perang, orang Islam mau berjuang, kita sedekahkan 1000 ekor kuda. Itu lebih baik dengan memandang wajahnya orang alim. Ini keutamaan kita duduk dalam majlis ni, Pak. Wassalamuka alal alim khairul laka min ibadati alfi sana, dan bersalaman, mengucapkan salam, bersalaman dengan orang alim itu lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Maka orang-orang dahulu, Bapak dan Ibu, mereka ajarkan kepada anak-anak mereka. Ada dabuya, ada ustaz di kampung kita, nak, ada para habaib, ada para ulama datang, maka dia bawa anaknya ke majelis para alim ulama. Karena keutamaan itu. Kita duduk dalam majelis ini, tak bawa buku, tak bawa pena, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Melihat kita kepada orang alim lebih baik bagi kita daripada bersedekah 1000 ekor unta di jalan Allah. Dan bersalamannya kita dengan orang alim lebih baik daripada 1000 tahun kita beribadah kepada Allah. Hari ini orang lemah, Bapak dan Ibu, duduk dalam majlis taklim ni, Masya Allah, tak mau.
lebih suka nengok di handphone. Kemudian Nabi SAW bersabda, faqihun wahidun, satu orang yang faqih, paham agama, mutawarri'un, kemudian dia wara'. Wara' ini adalah menjaga daripada perkara dunia. Dia pakai dunia ni secara sederhana saja. Perkara yang berlebihan dia tak mau. Menjaga ni betul wara'. Asal kata wara' menjaga ni. Itu lebih baik daripada satu orang fakih itu yang wara' lebih ditakuti syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang jahil. Syaitan ni akan usaha menggoda kita ni. Apalagi tatkala kita duduk dalam majlis ni, maka syaitan goda ni. Duduklah tapi jangan dengar. Ya bu, anggu-anggu aja lah, yang penting awak mendengar. Tatkala mata kita tertutup, pasti hati kita akan tertutup, pendengaran kita akan tertutup. Maka syaitan ni paling marah ni. Satu orang yang fakih, wara' dia lagi, lebih ditakuti syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang jahil. Dia beribadah juga kepada Allah, tapi sekedar cuma ibadah. Hari ini berapa banyak orang ibadah juga pak. Ketika dia beribadah, yang dibacanya pun tak ngerti dia, sehingga ibadahnya bapa dan ibu tidak memberikan kesan di dalam hatinya. Saya dah beribadah pak, tapi kok galau juga. Kadang-kadang maaf bapak dan ibu, ketika dia masuk masjid, adabnya langkahkan kaki kanan, dia masuk langkah kaki kiri. Beribadah juga pak, masuk masjid ibadah. Tapi karena salah adabnya, jahil namanya, tidak paham. Jahil itu kan tidak ngerti, jahilun. Orang langkah kaki masuk masjid, langkah kaki kanan baca doa. Dia masuk masjid langkah kaki kiri, ke WC langkah kaki kanan, sehingga tidak mengerti. Tidak dengan ibadah yang dia laksanakan itu tidak memberikan manfaat kepada dia, dan tidak bisa menjaganya dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Munkar terbesar itu adalah di dalam hati kita. Munkar terbesar itu di dalam hati kita nih. Apakah setiap nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita diberikan secara free dan gratis, tanpa bayar, secara cuma-cuma? Apakah nikmat itu sudah kita gunakan untuk taat kepada Allah? Apakah gerak-gerik bibir kita senantiasa mengingat Allah? Padahal itulah maksud kita diciptakan oleh Allah. Berapa banyak hari ini tatkala datang perintah Allah, mereka cuai dan cuek saja. Allah berikan telinga untuk mendengar, Allah berikan mata untuk melihat, Allah berikan kaki untuk berjalan. Berapa banyak orang yang tidak menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah, bapa dan ibu. Maka satu orang yang paham betul, mengajarkan kepada kita tentang fikih, tentang ibadah, kemudian dia berbuat wara' lagi, lebih ditakuti syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang jahil. Maka sebetulnya untuk ibadah ini mesti kita belajar. Tidak bisa gaya lama. Oh dulu kami dah belajar pak. Belajarnya kadang-kadang salah pak bu. At-tahiyatul, at-tahiyatul, at-tahiyatul. Ini bacaan tahsin Al-Fatihah banyak orang buat. Ada tahsin Al-Fatihah,
ada tahsin Al-Fatihah, ada tahsin Al-Fatihah, ada buat tahsin Al-Fatihah. Tapi adakah hari ini orang memperbaiki bacaan tahiyat? Bukankah bacaan tahiyat itu adalah rukun dalam solat? Berapa banyak hari ini at-tahiyatul, at-tahiyatul, at-tahiyatul. Padahal ini total 100% salahnya. Dia beribadah 60-70 tahun, Pak. Ada yang 30 tahun, 40 tahun sudah beribadah. Tetapi ibadahnya dalam keadaan jahil. Maka pentingnya kita belajar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi 'ala al-'abidi kafalil qamari lailatal badri 'ala sairil kawaib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan orang alim. Kalau alim itu minimal dia mengetahui satu ilmu, mungkin bab fikih saja. Kalau allama namanya bapak dan ibu menguasai seluruh bab ilmu. Seperti kita mengaji ini, kadang-kadang dia cuma fikihnya bisa, bab hadis bisa, bab Quran, yang lain dia tidak menguasai. Keutamaan orang alim dibandingkan ahli ibadah. Orang alim ini dia beribadah juga, kemudian mengerti apa yang dia buat dalam ibadah. Kalau abidnya cuma ibadah saja, Pak Bu. Kadang-kadang dia untuk dirinya sendiri, kadang-kadang untuk dirinya pun tidak selamat juga dia. Kalau cuma dia secara abid saja, kadang-kadang mudah juga ditipu oleh syaitan. Kalau ahli ibadah ni kadang-kadang dipuji orang dia naik apanya, tidak dipuji lemah. Kau nak ke masjid lagi, Pak? Malas aku. Kau nak ke masjid lagi, Bu? Malas. Tetapi kalau dia alim betul, dia tak terkesan karena dia beribadah semata karena Allah. Dia buat ini adalah karena Allah. Karena dia tahu tipuan syaitan. Syaitan ini akan menipu kita. Dah rajin kita ke masjid, dah rajin kita ibadah, nanti datang syaitan. Kamulah yang paling baik, kamulah yang paling mantap. Ini tipu syaitan nih. Tetapi kalau dia tepis, lillah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Aku beribadah ini karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Maka dia akan terbebas dapat tipu daya syaitan. Maka kata Nabi, satu orang yang alim di atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama di atas bintang-bintang. Bagaimana kalau kita datang bulan purnama, Pak? Senang kan, Bu? Terang. Kalau cuma bintang yang jauh itu cuma cahayanya cuma sedikit, tetapi bulan purnama ini menerangi. Inilah keutamaan orang alim. Kalau ada orang alim di tempat kita ini, maka dia menyinari seperti bulan purnama. Semua orang dapat manfaat. Tetapi apabila di antara kita, bahkan di kampung kita tidak ada orang alim, maka cahaya itu seperti bintang-bintang. Kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Maka kita target Bapak dan Ibu, bagaimana di masjid kita ini, di kampung kita ini lahirlah para alim ulama, Pak. Kemarin kita baru jumpa kawan baru balik dari Pakistan. Umur bapak tu mungkin dah 70 juga. Pak Haji Kohar nama, tinggal di Panam. Dia bilang, Masya Allah Ustaz, di Pakistan tu umur 14 tahun anak sudah 30 juz. Awak dah 70 tahun, jangankan 30 juz, juz 30 pun tak hafal. Ya, Bu. Bahkan 10 surat pun yang ayat 10 surat terakhir itu banyak pula salah-salah. 14 tahun sudah hafal Quran. Apakah mereka tidak sekolah? Mereka sekolah juga.
Apa mereka tidak berusaha? Berusaha juga seperti kita. Bahkan musimnya lebih susah mereka. Mereka cuma 2 musim. Musim panas, 1 musim dingin. Musim panas ni Masya Allah sampai 50 derajat Pak. Kalau orang kita datang ke situ terkejut kita Pak. Jarak tidak sampai Pak 1 meter. Ada kipas 1 meter, tidak ada kipas. Ada kipas. Kadang-kadang lebih banyak kipasnya pada orangnya. Kenapa 1 meter sama itu ada kipas? Ketika musim panas itu bapak dan ibu, Masya Allah 50 derajat, gimana panasnya Pak? Musim dinginnya sampai minus Pak. Kalau musim panas itu Masya Allah nih begitu panasnya. Dan musim dingin sedikit dinginnya. Tetapi mereka bisa menyentak generasi-generasi mereka orang yang hafal Al-Quran. Maaf nih Pak, kalau dia imam ini hafal Quran nih, di belakangnya ada 3 orang nih mesti hafal Quran. Dan bukan sekedar hafal Quran saja, mereka adalah menguasai kitab ini. Bukan pandai bahasa Arab antum, kuntum, kayak gitu. Baru pandai 1-2 bahasa Arab dah sok kayak. Tidak, mereka menguasai bahasa Arab. Wajar mereka, anak-anak mereka itu hafal Quran Pak. Mesin-mesin ini digunakan. Maka saya bilang kepada Ustaz kita ini, Ustaz Hafid, ini mestinya dah cantik ini. Harusnya dibuat program hafal Quran lagi. Ya Pak. Maaf, bukan saya meremehkan Iqra MDA, tidak Pak. Itu tidak terprogram deh Pak. Jenjang pendidikan kita berapa Bapak dan Ibu? SD 6 tahun tambah TK 1 tahun, sudah 7 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1-nya 3,5 atau 4 tahun. S2 2 tahun, S3 2 atau 3 tahun. Sudah berapa Bapak dan Ibu? 7 tambah 3 10 tambah 3 13 tahun, tambah kuliah S1 4 tahun 17 tahun, S2 2 tahun. Dah berapa Bu? 19 tambah S3 lagi. Kalian profesor itu. 20 tahun Bapak dan Ibu untuk jenjang pendidikan. Kalau betul kita bentuk nih, tidak usah banyak-banyak Bapak nih, TK sampai SD itu dia ngafal Quran 1 ayat aja. Kita punya berapa setahun Bu? Pak? 360 hari. Sebetulnya 365. Taruhlah 360. 360 kali 7. 7 kali 6 42, 7 kali 3 21, 25. Sudah hafal dia 2500 ayat. Itu baru TK Pak. Sampai SD. Tamat dia SD, Bapak dan Ibu sudah hafal 2500 ayat. 6632 ayat, 6608 ayat. Ayat dalam Al-Quran segitu. Sudah lebih 1/4 lebih dia hafal Quran Pak. SMP taruhlah kita kasih 2 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim, 2 ayat cuma. 2 ayat kali 3. 1 tahun dapat 720 kali 3. 3 kali 2 6, 3 kali 7 21. Sudah dapat 2000 ayat. 2000 tambah 2000 Bapak dan Ibu sudah dapat dia 5000 ayat. Tamat SMP Bapak dan Ibu sudah 3/4 Al-Quran dia hafal Pak. Tamat SMA Bapak dan Ibu sudah selesai dia khatam 30 juz Al-Quran. Hari ini saya tanya kepada Bapak dan Ibu, kalau anak Bapak dan Ibu hafal Quran 30 juz, gimana Pak? Tawaran ke Mesir cuma 2 juz Pak. Tawaran ke Mesir itu 2 juz. Zaman saya itu 10 juz dulu, tahun 2007.
10 juz. Sekarang cuma 2 juz, Pak. Kalau bapak dan ibu punya anak hafal Quran 30 juz, nih kawan saya ada dosen di UIR, itu dia bisa baca 30 juz di bapak dan ibu, maka dia masuk kuliah tanpa tes, Pak. Bebas memilih jurusan yang dia sukai, dapat beasiswa lagi sampai selesai. Senang tak, Bu? Tak keluar biaya, tak keluar uang lagi, ya kan? Kita sebulan sekali ada ngisi di Polda Riau nih, Pak. Tak banyak, tak 30 juz, minta cuma 5 juz. Mananya bapak dan ibu, dengan Al-Quran Allah akan menaikkan derajat satu kaum. Dengan Al-Quran pula Allah akan merendahkan derajat satu kaum. Maka inilah yang dibilang oleh Nabi, keutamaan orang alim dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang. Maka dari sekarang, Pak, Bu, dari sekarang kita usaha bagaimana menciptakan di generasi-generasi kita orang-orang taat, orang-orang yang alim, orang-orang yang hafal Al-Quran, sehingga mereka ingin akan jadi pelopor-pelopor di masa depan. Rindu kita, Pak, Bu, sebentar lagi Ramadan, ya Pak. Rindu tak bapak dan ibu kita solat 30 juz, Bu? Semalam 1 juz, selama Ramadan kita mendengarkan bacaan 30 juz. Ramadan bulannya Al-Quran. Ketika datang Ramadan, maka Jibril datang kepada Nabi, maka Jibril membacakan Al-Quran 30 juz kepada Nabi. Pada suatu kisah lain lagi, Nabi SAW membacakan Al-Quran dan Jibril yang menyimak. Tak main gaya lama lagi, Pak, Bu. Alhaakumut takatsur. Bertahun-tahun alhaakumut takatsur. Kayak Al-Quran itu saja. Padahal di dalam kitab Bajuri dikatakan, seabdul-abdulnya Ramadan itu kita bacakan Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran. Kita mungkin tak mampu menghafal Al-Quran, tapi kita bisa mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka Ramadan itulah bulan diturunkannya Al-Quran. Kita tahun 2009-2010 dulu di Aceh, Ramadan itu sangat berarti, Pak. Setiap malam 1 juz. Ketika malam i'tikaf Ramadan itu betul-betul baca, memang bangun jam 1 sampai setengah 2 itu bangun. Dalam solat itu menghatamkan Al-Quran. Satu malam itu 5 juz, Pak. Al-Quran ini kan mukjizat. Al-Quran ini adalah nur. Kalau secara zahir kita tidak mampu lah kita lama-lama berdiri. Saya tengok di situ ada dokter dari Malaysia. Sengaja itikaf ke Aceh itu, dia aslinya orang Aceh, cuma dia bertugas di Malaysia. Maka dia bilang, bangun malam itu adalah untuk menyehatkan badan kita. Apatah lagi dalam Ramadan. Apatah lagi di dalam 10 itikaf yang terakhir. Saya tengok di shop itu bapak dan ibu, banyak tua-tua yang berdiri, Pak. Tidak duduk dia. Malah yang tua-tua pula yang semangat. Jadi kita 10 terakhir itikaf Ramadan itu bisa 2 kali kita menghatamkan 30 juz, Pak, Bu. Malam terakhir itu kita baca 15 juz, Pak. Imamnya sampai berduduk lagi. 15 juz baca. Berdiri 15 juz. Sampai tidak sanggup lagi, duduk lagi untuk menyelesaikan 15 juz. Begitu berartinya ketika Ramadan, bulan yang berkah datang kepada kita, kita membacakan Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran. Begitu sangat berarti. Ini bisa terjadi, Bapak dan Ibu, kalau kita cetak generasi kita. Hari ini maaf, Pak, kalau satu dokter meninggal dunia, maka akan lahir 1000 bahkan 100.000 lagi dokter-dokter.
Tetapi apabila kita meninggal, di antara kita ini ada orang alim meninggal, maka kata Nabi, retak yang tidak bisa ditutupi. Retak tidak bisa ditutupi, Pak. Kalau misalnya satu orang hafiz meninggal dunia atau alim meninggal dunia, untuk mencetak alim lagi sangat berat. Kadang-kadang 30 orang murid, Pak Bu, satu pun tidak jadi dah. Jadi pun berkasus pula, dah mau selesai kabur deh, tidak jadi juga. Tapi kalau untuk perkara dunia, menjadi polisi, jadi dokter, maka banyak generasi penerusnya. Kita contoh aja di masyarakat, banyak tidak selesai. Jangankan 30 juz 30 pun berat. Maka sangat penting bagi kita mulai dari awal. Pertama, bagaimana kita sebagai orang tua cinta kepada orang alim, cinta kepada para alim ulama. Maka di dalam kitab Ta'lim wa Ta'allum dikatakan, apabila kita sebagai orang tua cinta kepada para alim ulama, cinta kepada orang alim, kalau tak anak kita jadi ulama, minimal cucu kita jadi ulama. Pak, tak bisa anak kita, minimal cucu kita bagaimana jadi ulama dengan cintanya kita kepada orang alim. Maka sebagai orang tua, maka kita jangan benci kepada para alim ulama. Apabila kita benci kepada para alim ulama, ditakuti nanti anak kita tidak jadi ulama, cucu kita pun tak jadi ulama. Maka cinta, seperti dalil tadi, ya kan? Memandang wajahnya orang alim, duduk di majlisnya orang alim. Memandang wajah orang alim itu lebih baik daripada menyedekahkan 1000 kuda di jalan Allah. Bersalaman dengan orang alim lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Kemudian Nabi SAW bersabda, Man intaqala yata'allamu ilman ghafara lahu qabla an yakhtuwa. Ini keutamaan kita belajar, Pak. Kita berangkat daripada rumah kita tadi, kita baca doa, Bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Hari ini hari Ahad, ada pengajian di Masjid Nurul Muhsinin, saya datang. Maka kata Nabi, man intaqala, barang siapa yang berpindah, barang siapa yang melangkah. Gunanya melangkah, ya ta'allamu ilman, ia melangkahkan kaki daripada rumahnya, niatnya untuk belajar ilmu. Ghafara lahu qabla an yaqtu'a, niscaya Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya sebelum kakinya melangkah. Baru nak berpindah, baru tadi Pak, keluar daripada rumah, baru nak mindahkan kaki, baru Pak, Bismillah tawakkaltu, sengaja aku dengan nama Allah aku menyerahkan jiwa dan ragaku. Baru berpindah aja, baru manin taqala, baru berpindah, baru berpindah daripada rumah, melangkahkan keluar rumah nak datang ke Masjid Nurul Muhsinin, baru nak berpindah saja. Niat dalam hati untuk belajar, ada majlis taklim, ada tausiah subuh. Barang siapa yang berpindah niatnya untuk belajar ilmu, niscaya Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah ampunkan baginya dosa-dosanya sebelum dia melangkah. Maka wajar dalam riwayat yang lain Nabi SAW sabdakan, man kharaja, barang siapa yang keluar fi talabil ilmi, dia keluar adalah untuk mencari ilmu, fa huwa fi sabilillah, dia seakan dia keluar di jalan Allah, hatta yarji'a, sehingga dia kembali. Orang yang keluar untuk mencari ilmu, maka sama dengan orang yang keluar di jalan Allah, berjuang, berjihad, berperang melawan musuh sampai dia kembali. Padahal kita cuma duduk aja Pak. Kalau orang-orang terdahulu Pak, maaf,
jauh mereka, melangkahkan kaki mereka, berpindah daripada kampung ke kampung, daerah ke daerah untuk mencari satu ilmu. Rela bermil-mil untuk mendatangi para alim ulama, orang-orang alim. Mereka berjalan, bahkan bawa perbekalan lagi dalam kesusahan dalam perjalanan untuk belajar satu bab ilmu. Sehingga dikisahkan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah sepupunya Nabi, anak pamannya Nabi. Umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran, sudah menjadi ahli tafsir. Maka dia mendengar ada satu hadis di kalangan orang-orang Ansar, sahabat Ansar ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Abbas dia datang ke rumah orang Ansar ini. Kemudian dia ada bapak dan ibu. Karena dia yang berhajat kepada ilmu, maka dia tidak mau ketuk pintu rumah orang alim, orang Ansar ini. Dia ambil kainnya, model inilah, dia bentangkan di depan rumah orang Ansar itu. Dia duduk di situ menunggu keluar orang Ansar itu. Karena dia yang berhajat kepada ilmu. Dia tunggu orang Ansar ini belum keluar, dia tunggu sehingga berdebulah, berpanaslah. Namanya padang pasir, Pak Bu, ya Bu. Debu padang pasir lagi, sehingga bajunya berdebu, badannya berdebu. Lantas keluarlah orang Ansar tadi. Ya Ibnu Abbas, terkejut dia. Wahai Ibnu Abbas, engkau ini adalah sepupunya Rasulullah. Engkau keluarganya Nabi, engkau sepupu Nabi. Kenapa engkau menyusahkan diri engkau datang ke sini? Kalau engkau suruh orang manggil aku, maka aku akan datang. Tetapi apa kata Ibnu Abbas, bapak dan ibu? Wahai Tuan, aku yang berhajat kepada ilmu, aku yang datang kepada engkau. Bukan engkau yang datang kepadaku. Aku yang berhajat kepada ilmu. Aku yang berhajat, aku yang datang. Begini adab ditunjukkan hari ini. Maaf Pak, majelis-majelis ilmu sudah dibuat di mana-mana. Cuma kalah dengan konser. Konser tidak diundang, orang datang. Bu, cocok juga pengurus majelis besok umumkan lagi Pak. Dibagikan sembako di Masjid Nurul Muhsinin. Setiap kepala keluarga dapat 5 kilo beras, 1 kilo minyak goreng, 1 kilo gula pasir. Macam mana Pak? Mana Bu? Baru datang orang anak. Pak RW, sekali-sekali kita rubah mindset nampaknya. Umumkan aja. Gimana respon? Yang penting respon dulu. Ya Pak Haji, kita rubah respon. Gimana respon? Diumumkan kepada warga di sekitar Masjid Nurul Muhsinin ada pembagian sembako di Masjid Nurul Muhsinin. 1 kepala keluarga dapat sekian. Penuh masjid ni. Bagi sembako aja. Hari ini kecintaan kita hari ini kepada dunia ini begitu Bapak dan Ibu. Lupa kita kecintaan kita kepada negeri akhirat. Padahal kita ini semua akan kembali kepada Allah. Akan kita tinggalkan apa yang kita miliki. Kadang-kadang tanda pun dah datang mengingatkan kita untuk bekal kita. Apa yang kamu bawa? Maka penting kali hari ini Bapak dan Ibu, setiap kita ini. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama, muliakanlah para alim ulama, fa inna indallahi kurama. Maka sesungguhnya para alim ulama di sisi Allah Ta'ala orang yang dimuliakan, makrumun yang lagi dimuliakan. Kalau kita muliakan para alim ulama,
Para alim ulama ini sudah dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita menjadi berkawan dengan mereka, bergabung dengan mereka, bermusafahah, bersalaman dengan mereka. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Tidaklah di dunia, pasti dan pasti Allah akan muliakan kita di akhiratnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man nazara ila wajhil alim nazratan." Barang siapa yang melihat kepada wajahnya orang alim dengan pandangan, fariha biha, dia melihat dengan pandangan gembira, senang. Bahkan di dalam hatinya dia kata, ya Allah, mudah-mudahan anakku menjadi ulama juga, anakku menjadi hafiz Quran juga, anakku menjadi alim seperti ustaz itu. Contoh, senang dia, ada niat di dalam hatinya, pandangan dengan pandangan gembira. Apa yang Allah akan berikan? Khalaqallahu ta'ala min tilkan nazarati malakan. Niscaya Allah Ta'ala akan menciptakan satu malaikat. Asbab dia memandang dengan pandangan yang baik, malaikat itu yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Malaikat itu akan mendoakan baginya orang tadi, memintakan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Masya Allah. Baru memandang dulu, enak. Allah kirim malaikat kepada kita, untuk kita, yang senantiasa malaikat itu akan mendoakan kita. Malaikat itu akan, Allah maghfirlahu warhamhu, ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah rahmatinya ia. Baru memandang. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani. Barang siapa yang memuliakan orang alim, niscaya maka faqad akramani, niscaya memuliakan aku, kata Nabi. Wa man akramani faqad akramallah. Barang siapa yang memuliakan aku, niscaya Allah, maka dia itu telah memuliakan Allah Ta'ala. Wa man akramallah, dan siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka tempatnya di dalam surga. Jadi sebetulnya panjang-panjang Pak. Suatu ketika ada seorang tabi'in itu dia senantiasa berada di pintu rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kerjanya? Setiap hari dia doakan, ya Allah berikan kemuliaan kepada Imam Ahmad, ya Allah berikan kemuliaan kepada Imam Ahmad, jagalah dia, ya Allah lindungi dia. Amal istiqomahnya itu aja Pak. Dia doakan Imam Ahmad ini selamat, dilindungi oleh Allah, dijaga. Dia doakan. Asbab itulah Allah Ta'ala muliakan dia, masukkan dia dalam surganya Allah. Makanya wajar Nabi katakan, barang siapa yang memuliakan Allah, muliakan para alim ulama, maka seolah-olah dia memuliakan aku. Barang siapa memuliakan aku, maka dia telah memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya ada di dalam surganya Allah. Kemudian Nabi SAW, naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Dia tidur, sampingnya ada ibadah, ahli ibadah, tapi dia beribadah tidak dengan ilmunya. Baca Al-Fatihahnya tidak bagus, maka syaitan ini takut dia. Takut orang alim ini bangun, nanti dibetulkan ibadah dia sehingga betul. Syaitan ini sangat suka dia kalau kita ibadah bapak dan ibu tanpa ilmu. Ibadah, kadang-kadang rukuknya tidak betul, kadang-kadang sujudnya enggak pas, kadang-kadang cuma gerakan aja, tidak ada tumak ninanya. Syaitan paling suka kadang-kadang ekspres. Bentar lagi Ramadan nih, banyak yang ekspres ibadah, ya kan? Ibadah tarawihnya 7 menit. Syaitan paling suka itu ekspres. Tak mau dia beribadah, dia hayati ibadah, takut. Kalau satu orang betul-betul beribadah kepada Allah, dia betul hayati, resapi, maka dia akan menjadikan kesan, bahkan akan bernilai kepada dia nanti. Akan tinggal kesannya. Semakin hari semakin baik, perkataannya menjadi baik, karena dengan dia ibadah. Dia akan berkasih sayang dengan sesama.
dia akan mengucapkan salam, dia akan berbagi dengan ini adalah nilai daripada ibadah yang dia kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajar satu bab daripada ilmu, ya'malu bihi aw lam yu'mal bihi, beramal dengan ilmu tadi atau tidak beramal, belum mampu dia beramal, kana afdal min ansalya, maka lebih baik, lebih afdal daripada dia beribadah 1000 rakaat solat sunat. Maka riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu an, pagi-pagimu untuk belajar satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik daripada solat 100 rakaat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, engkau belajar satu bab ilmu, baik diamalkan atau belum mampu kamu amalkan, itu lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. 1000 rakaat ini lumayan Ibu, Pak. Kita ada praktek dulu 1000 rakaat itu, satu rakaat itu satu hari itu cuma mampu 50 Pak. 50 rakaat. Solat sunat ini, solat sunat cerita nih. Isra nih 4 rakaat. Tambah duha 12. Berapa Pak? Sudah 16. Qabliyah zuhur 4. Ada berapa Bu? 20. Ba'diyah zuhur 4. 24. Qabliyah azhar 4, 28. Qabliyah maghrib 2, 30. Kemudian ba'da maghrib 6 rakaat, 36. Qabliyah isya 2, 38. Ba'diyah isya 2, 40. Tahajudnya 8 rakaat, sudah 48. Tambah witir 3, 51. Itu dapat 10 Pak. Pak ada agak lunggah kaki itu. Dan 50 rakaat. Ini kita belajar satu bab ilmu, baik diamalkan atau tidak, lebih baik dari beribadah 1000 rakaat solat sunat. Lebih kurang 20 hari itu Pak Bu. Dengan kita belajar bab ilmu, belum diamalkan, diamalkan mantap lagi. Ini belum sanggup diamalkan, lebih baik daripada ibadah 1000 rakaat solat sunat. Maka pentingnya kita belajar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara aliman, barang siapa yang menziarahi, yang bersilaturahmi kepada aliman, kepada orang alim, faka'annama zarani, seakan-akan menziarah aku, kata Nabi. Wa man safa aliman, barang siapa bermusafahah, bersalaman dengan orang alim, faka'annama safahani, seakan-akan dia bermusafahah, bersalaman dengan aku, kata Nabi. Wa man jalisa aliman, barang siapa jalisa, duduk bersama orang alim, faka'annama jalasani, seakan-akan dia duduk bersamaku di dunia. Wa man jalasani fid dunya, barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, ajalastuhu ma'i yaumal qiyam, niscaya Allah Ta'ala akan dudukkan bersamaku nanti di hari kiamat. Maka pentingnya kita ni Bapak dan Ibu duduk dalam majlis orang-orang alim, walaupun cuma mendengar Pak, ya kan, tak ngerti pula, penting duduk aja dulu. Duduk dengan orang alim, bermusafahah, bermusafahah itu bersalaman. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kalau nak mahramnya jangan, ya gini aja lah Pak. Dan barang siapa yang duduk bersama orang alim, niscaya seakan-akan dia berduduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berduduk bersamanya Nabi di dunia, maka Allah nanti akan bersungguh bersamaku, kata Nabi, nanti di hari kiamat. Maka penting kita Bapak dan Ibu, sangat penting kita hari ini cinta kepada ilmu dan ahli ilmu. Maka kata Nabi, kun aliman, jadilah orang alim, au muta'alliman, jadilah orang yang belajar, au mustami'an, jadilah orang yang mendengar, au muhibban, jadilah orang yang cinta kepada ilmu dan ahlinya. Wala takunil khamisah, jangan jadi yang kelima. Jadi orang alim dah
belajar ndak, cinta ndak, mendengar ndak. Jadi kelima ndak sadonya. Insyaallah Pak Bu. Kalau ada yang bertanya boleh Pak. Sebelum kita sholat Isra. Berat nih Pak Bu, menjadikan satu orang alim nih agak berat nih. Ya Pak ya. Tetapi berawal daripada niat kita. Kalau kita ada niat, insya Allah ada jalan. Ada Bu? Ya tengok nih bisa nih buat sekolah tahfiz bisa nih Pak. Lapangan luas. Pak. Tak usah banyak-banyak Pak Bu. 10 orang aja lah. Tapi betul-betul di handle 10 orang tuh betul-betul. Bahkan kita ada program hari ini anak-anak yang hafal Quran dia taman SMA bisa kita kasih gelar S1 nanti Pak Bu. Hafal Quran dia online aja kuliahnya. Dapat S1 nanti, BA. S2-nya MA, S3-nya doktor insyaallah. Dengan dia belajar agama, kuliahnya online aja. Dapat gelar BA nanti. S1-nya sejarah BA. Fakultasnya luar negeri, Pak. Belajar kuliahnya online aja. Enggak perlu dia tiap hari pergi kuliah. Belajar agama aja dia. Belajar hafiz dia, alim bahasa Arab, ilmu tafsir dia. Hari ini kan belum ada di negeri kita, Pak. Hafal Quran. Secara online, Pak. Sekarang di dunia luar sudah ada online, sudah 10 tahun. Di negeri kita yang belum. Bisa dia nanti, Masya Allah. Anak-anak bapak dan ibu hafal Quran. Jadi tafsir, ahli tafsir. Ya Pak ya? Masya Allah. Ada yang bertanya Pak Bu? Ya Pak. Ulama, alim itu dia satu ilmu. Misalnya pakarnya fikih, alim namanya. Kalau ulama itu dia sudah menguasai berbagai macam bidang ilmu. Bukan sekedar satu ilmu, dia mungkin dia hafiz Quran. Kemudian dia hafal hadis. Kemudian dia hafal juga belajar tafsir. Belajar ilmu-ilmu lain, itu ulama namanya. Mufti ini dia itu lebih menjurus kepada fikih dia Pak. Menguasai 4 mazhab. Nominal mufti itu menguasai 4 mazhab. Dan sebetulnya mufti itu dia hafal Quran. Baru bisa jadi mufti dia. Pertama dia menghafal Quran. Kemudian dia hafal hadis. Kemudian yang hafal 4 mazhab. 4 mazhab yang mutabar itu 4. Dia menguasai. Menguasai mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Itu mufti. Mufti ini kan orang yang diberikan izin untuk berfatwa namanya. Dia mencaplok, dia tidak bisa mengeluarkan fatwa sendiri. Dia mengambil pendapat-pendapat daripada ulama-ulama terdahulu. Maka dibilang contoh model ini. Kalau mazhab Syafi'i ketika membaca Al-Fatihah itu bismillah dijaharkan. Kalau mazhab Hanafi, Maliki, Hambali itu mereka tidak dijaharkan. Bismillahnya enggak jahar, cuma sir. Bismillah. Itu. Kalau mazhab Syafi'i nanti berdirinya begini, Pak. Mazhab Syafi'i begini deh, 1 jengkal. 1 jengkal apanya? Ini ya. Jengkal ini ya. Kalau Hanafi kira-kira bisa 4 jari. Kalau Hambali ukuran yang kalau mazhab Hambali ukuran yang bagaimana ditingkat oleh orang banyak pas gitu. Senang mata melihatnya. Itu ada perbedaan. Itu namanya mufti, dia bisa pendapat-pendapat para ulama itu dia jelaskan kepada umat. Kalau umat bertanya dia menjawab. Oh ini pendapatnya ini, pendapatnya ini, pendapat ini.
Tidak dia pegang pendapat dia. Oh ni salah ni Pak, ni bid'ah, ni sesat, ni khurafat. Nah, itu tak mufti namanya. Itu namanya tukang fatwa namanya. Takwa nada berdalil. Dia bisa jelaskan kepada umat. Itu bedanya mufti Pak. Dan itu kebanyakan mufti ini lebih banyak tentang masalah fikih dia. Mufti. Nanti ada namanya qadi. Qadi itu tentang hakim dia. Biasanya tentang pernikahan, bab talak, barujuk, itu hakim menentukan. Nanti bapak waris, itu hakim juga tuh. Itu Pak. Ada lagi Pak? Agak tinggi juga sekolahnya tuh. Ada lagi Pak? Cukup? Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita, dijadikan orang-orang cinta kepada masjid, cinta kepada orang alim, cinta kepada alim ulama. Mudah-mudahan dijadikan anak dan cucu kita ini para alim ulama. Yang benar hanya datang daripada Allah SWT, yang keliru dari kebenaran saya. Supaya majlis kita dirahmati oleh Allah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.